Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bedah, kan kita sudah sering bicara ikhlas terus. Sekarang kita bedah dulu. Why-nya, latar belakangnya. Kenapa sih kita ini dalam kehidupan harus ikhlas? Ini kita bedah dulu. Supaya kita tidak terbebani. Setiap ketemu ustadz ngomongnya ikhlas. Setiap ngomong ustadz selalu bersandar sama Allah. Mencari wajahnya Allah. Banyak ustadz memiliki message yang sama. Selalu menyampaikan tentang ini. Tapi kita tidak pernah tahu why-nya itu apa. Kenapa kemudian kita harus selalu mencari keikhlasan di dalam kehidupan kita. Dan selalu menjadi pokok amalan dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan hati itu adalah keikhlasan. Pokok amalan ibadah zahir itu sholat. Pokok dalam ibadah hati itu adalah keikhlasan. Kita bedah dulu. Kenapa kehidupan kita itu selalu diingatkan. Puluhan kali, bahkan ribuan kali untuk keikhlas di dalam kehidupan kita. Dan ini disebut pintu kebahagiaan yang pertama. Iman kepada Allah artinya adalah mengikhlaskan apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu lakukan. Bersandarnya kepada Allah dan kamu ikhlaskan itu hanya untuk Allah semata. Kita bedah dulu why-nya. Kalau kita tahu why-nya, kita kemudian akan ngerti. Kenapa kita harus ikhlas? Kalau kita tidak ngerti latar belakang, kenapa kita harus ikhlas? Kadang-kadang nanti kita jadi kadang semangat, kadang kita tidak semangat. Karena kita tidak ngerti latar belakang. Kenapa kita harus ikhlas? Sebelum saya membedah, kenapa keikhlasan itu menjadi pintu pertama dalam kebahagiaan? Maka para ulama lalu menerangkan, kenapa sih kita harus ikhlas dalam kehidupan kita, Ustadz? Menyandarkan seluruh persoalan kehidupan kita harus dengan ikhlas itu? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, karena manusia itu memiliki sifat dasar dhuluman jahula. Manusia itu memiliki sifat dasar dhuluman jahula. Dah dolim, jahil. Kalau manusia itu memiliki sifat dhuluman, dia dolim, jahula, dan dia jahil, apa yang terjadi? Kamu tidak bisa mengharapkan lebih dari manusia ketika dia itu sudah dolim. Sukanya itu berbuat dolim manusia itu. Sadar atau tidak sadar, sudah begitu, dia itu jahula, dia itu bodoh. Apa yang dilihat dari dirimu 1 menit, tapi yang tidak dilihat dari dirimu itu 23 jam 59 menit. Kalau kehidupan kita tidak ada sebuah perintah, keikhlasan, maka kita akan menjadi orang yang paling menderita dalam kehidupan dan kita pasti akan terkena penyakit psikis. Kenapa? Karena kita akan berusaha untuk mencari terus apa yang bisa terbaik yang kita peroleh dari manusia. Padahal yang terbaik dari manusia itu tidak mungkin kita peroleh. Kenapa? Mereka itu dhuluman dan jahula. Mereka itu dolim dan kemudian banyak kebodohannya. Belum lagi ditambahi lagi sifat yang ketiga. Mereka itu memiliki sifat bakhil. Artinya mereka mementingkan diri mereka sendiri daripada orang lain. Dan itu juga kita miliki pada diri kita. Kita juga memiliki sifat itu dalam diri kita. Kita ini juga dolim, kita juga jahil, kemudian kita juga bakhil. Belum lagi bahwasanya kita juga memiliki keterbatasan. Karena kita memiliki banyak urusan dalam kehidupan kita yang kita harus selesaikan. Yang terkadang kita tidak bisa membantu orang lain itu berlebihan. Itulah yang menjadikan akhirnya para ulama. Karena Allah itu mengetahui sifat manusia itu dolim, dia jahil. Dan kita juga akan mendapatkan fitnah dari sebagian manusia, mendapatkan fitnah dari sebagian manusia yang lainnya. Itulah yang menjadikan Allah, sebelum manusia itu menyadari betapa manusia yang lainnya itu adalah dolum dan jahil, maka Allah tanamkan pintu kebahagiaan yang pertama itu apa? Keimanan kamu kepada Allah menjadikan kamu betul-betul tidak ada yang kita inginkan kecuali adalah wajahnya Allah. Dan tidak ada yang kita inginkan kecuali pembalasan terbaik dan terindah dari Allah. Ini loh arti bahagia yang pertama. Orang yang sudah mampu membebaskan dirinya dari ikatan pandangan manusia dan komentar manusia. Makanya betul kata Sasingkiti. Orang yang terpenjara fisik itu terkadang lebih ringan daripada orang yang terpenjara hati. Orang kalau sudah terpenjara hatinya itu, maka dia akhirnya apa? Melakukan apapun hanya untuk manusia.
penilaian manusia, tepuk tangan dan riuh tangan manusia. Padahal kita tahu Allah sudah menjelaskan manusia itu zalim, manusia itu jahil, manusia itu bakhil, manusia itu menjadi fitnah sebagian dari manusia, sebagian fitnah dari yang lainnya. Makanya step yang pertama yang kita harus lakukan itu apa? Membebaskan penilaian manusia dari ibadah manusia kepada manusia menuju ibadah yang murni hanya kepada Allah. Itulah mana kebahagiaan. Dia tidak lagi terikat kepada kepentingan-kepentingan mata manusia. Dan tidak terikat kepada kepentingan komentar manusia. Tetapi dia betul-betul terikat kepada Allah. Dan siapapun yang terikat kepada Allah, maka ketika Allah menjadi tujuan, maka Allah akan datang kepadanya jauh lebih cepat daripada apa yang dilakukan ia ketika mendatangi Allah. Ini yang pertama ini. Tapi ini yang paling susah. Kehidupan kita, kalau kita breakdown, sebenarnya kata para ulama mengatakan sebenarnya manusia itu kalau membedah, masalahnya itu selalu berkaitan tentang orang lain. Oh, nah, fulan begini, fulan begini, fulan begini, fulan begini, fulan telah melakukan ini, selalu begitu. Yang mana ketika dia sudah meletakkan semua hajatnya, bahwasanya hajatnya dia itu untuk Allah. Kalaupun dia melakukan sesuatu bukan karena penilaian manusia, tetapi karena Allah. Itulah orang yang telah bebas. Dan itulah tujuan syariat agama ini diturunkan, membebaskan manusia. Min ibadatil ibad, ila ibadatillah, ila ibadatillahi wahdah. Membebaskan manusia dari peribadatan manusia kepada manusia menuju kepada peribadatan yang murni hanya kepada Allah. Jadi kompleksitas masalah pada kehidupan kita itu adalah ketika kita selalu berkaitan tentang orang lain. Lalu kemudian kita tidak mampu membebaskan penilaian orang lain tentang diri kita. Lalu kita terkecewakan, terbebani. Lalu menjadi masalah dalam kehidupan kita. Merusak bagaimana kualitas dalam kehidupan kita. Hanya karena interaksi dan muamalah orang kepada kita. Ketika kita lupa bahwasanya kita wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Kepada Rabbmu kamu itu berharap dan kepada Rabbmu lah kamu itu berlari. Jadi betul, coba kalau kita bedah ya Bapak dan Ibu, para santri dan para santriwati. Kalau kita bedah setiap masalah manusia itu selalu berkaitan. Bagaimana dia berinteraksi. Bagaimana bagian dari sebuah muamalah manusia dengan manusia. Banyak artis Korea yang saya baca di berita mati bunuh diri gara-gara bulian komen netizennya. Mati bunuh diri. Banyak orang menyimpan dendamnya sama orang lain. Tanpa terasa menggerogoti kesehatan dirinya. Karena dendam bisa menimbulkan banyak penyakit-penyakit fisik. Prasangka yang kita miliki dengan prasangka yang buruk. Membebani kita sampai darah kita merasa berat karena membawa prasangka yang buruk kepada orang lain. Akhirnya darah itu tidak lancar untuk mengalirkan seluruh energi kepada seluruh tubuh kita karena dia sudah membawa beban prasangka sampai betul-betul membawa aura yang positif bagi darah ketika mengalir dalam jalurnya. Itu ternyata setiap masalah itu ketika dibedah itu selalu berkaitan tentang bagaimana dia dengan orang lain. Makanya kalau kita memahami itu, ketika kita sudah studi kasus bahwasanya setiap kehidupan itu tidak lepas dari masalah dia dengan orang lain, itulah kenapa kita mulai paham. Kenapa kita disuruh ikhlas? Karena keikhlasan itu adalah obat penawar dari semua kegelisahan dan kekecewaan yang didapatkan dari manusia. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.